Coba bayangin deh, kita lagi di pesisir pantai yang tenang, ombaknya landai, kelihatannya damai ya. Tapi, di bawah permukaan itu, ada sebuah mesin kehidupan yang bekerja non-stop. Dan mesin ini sekarang lagi rusak parah. Dia ngirim sinyal bahaya ke seluruh planet. Sinyal yang intinya nanya satu hal penting. Nah, ini bukan pertanyaan iseng-iseng loh. Ini tuh nyangkut masa depan kita semua. Serius, keamanan pangan kita, perlindungan pantai dari abrasi, bahkan stabilitas iklim, semuanya bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini. Tapi sebelum kita jawab, kita kenalan dulu deh sama kokoh utamanya. Oke, yang pertama dan paling penting, kita harus lurusin dulu nih. Kita ini lagi ngomongin lamun iya, bukan rumput laut atau alge biasa yang suka kita lihat. Lamun itu tumbuhan beneran, tumbuhan kompleks. Dia punya akar, batang, bahkan bunga. Persis kayak rumput di halaman rumah kita. Cuma bedanya, dia hidup di bawah air. Dan sama kayak fondasi bangunan, lamun ini yang jadi penopang seluruh kehidupan di sekitarnya. Penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Mesin kehidupan yang super penting ini lagi sekarat tepat di depan mata kita. Dan jujur aja, kita baru mulai sadar separah apa krisis ini. 7%, angka ini kedengarannya kecil ya, tapi ini angka yang bikin merinding. Setiap tahun, dunia kehilangan 7% padang lamunnya. Ini bukan proses yang pelan-pelan, tapi ini keruntuhan yang cepat banget. Oke, 7% itu seberapa sih? Gini dah bayanginnya, ini setara dengan luas 2 lapangan sepak bola. Hilang. Setiap jam. Coba diulang. Setiap jam, kita kehilangan padang lamun seluas 2 lapangan bola. Lenyap selamanya. Dan ini bukan cuma teori ya, ini data beneran. Lihat aja Teluk Maine. Cuma dalam 4 tahun, mereka kehilangan lebih dari setengah padang lamunnya. Lebih dari separuh. Dan yang perlu kita ingat, wilayah ini tuh salah satu perairan yang pemanasannya paling cepat di seluruh planet. Jadi ini bukan sekedar data di grafik, ini tuh kayak preview, kayak bocoran masa depan kita kalau kita diam aja. Nah, domino pertama yang jatuh begitu lamun ini hilang, jaring makanan di pesisir langsung ambruk. Begitu rumahnya hilang, ya penghuninya juga ikut lenyap. Coba deh bayangin, padang lamun itu kayak kota metropolitan bawah laut, sekaligus taman kanak-kanak dan benteng pertahanan. Disinilah ribuan spesies hidup, mulai dari ikan-ikan yang penting buat ekonomi kita, sampai lobster, penyu, dan duyung yang populasinya udah rentan. Disinilah mereka tumbuh besar dengan aman. Tanpa tempat ini, ya generasi penerus mereka nggak akan pernah ada. Biar lebih kebayang dampaknya, kita lihat satu kisah nyata yang jujur aja bikin sedih banget. Ini kisah tentang burung pavin di Teluk Maine. Dalam kondisi normal ya, tingkat kelangsungan hidup anak-anak pavins di sana itu tinggi, 75%. Induknya gampang banget cari makan. Mereka tinggal nyari ikan-ikan kecil yang ngumpet di antara padang lamun buat anak-anaknya. Tapi lihat apa yang terjadi di tahun 2021. Setelah padang lamunnya berkurang drastis, angka itu anjlok, terjun bebas, jadi cuma 6%. 6%. Kenapa? Karena induk pavin nggak bisa lagi nemuin makanan. Ikan-ikan kecil tempat persembunyiannya udah nggak ada. Ini bukan kebetulan ya. Ini hubungan sebab akibat yang sangat jelas, brutal, dan mematikan. Lamun hilang, spesies lain kelaparan. Oke, domino berikutnya jatuh, dan kali ini kenanya langsung ke kita. Krisis ekologi ini dengan cepat berubah jadi krisis ekonomi dan keamanan buat manusia. Logikanya simpel banget, dan jujur aja menyakitkan. Kalau kamar bayi atau tempat pembibitan ikannya ancur, ya stok ikannya juga bakal anjlok. Ini bukan cuma soal ikan di laut, tapi ini soal mata pencarian para nelayan, soal kelangsungan hidup seluruh komunitas pesisir. Selain soal ekonomi, ada juga ancaman fisik yang nyata banget. Lamun itu kayak lem alami yang nahan dasar laut. Akarnya itu yang bikin pasir dan lumpur jadi stabil, terus daunnya ngeredam energi ombak. Nah, pas lamunnya hilang, pertahanan alami ini lenyap. Garis pantai kita jadi telanjang, gampang banget kena erosi dan banjir. Dan sekarang, kita sampai di efek domino yang terakhir, dan bisa dibilang yang paling berbahaya. Dampaknya bukan lagi cuma lokal di pesisir, tapi udah skala global. Dan ini berhubungan langsung sama krisis iklim. Kalian mungkin sering dengar hutan itu paru-paru dunia kan? Nah, kenalan nih sama pahlawan super penyimpan karbon yang jarang disorot, lamun. Mereka ini juaranya dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Istilah kerennya itu karbon biru atau blue carbon. Sehebat apa sih mereka? Gini deh,
Sedimen di bawah padang lamun yang luasnya cuma 1 kilometer persegi itu bisa nyimpan sampai 83.000 metrik ton karbon. 83.000! Itu setara sama emisi puluhan ribu mobil selama setahun yang dikunci rapat-rapat selama ratusan tahun di dasar laut. Luar biasa. Dan disinilah bagian yang paling bikin ngeri. Waktu padang lamun ini mati dan membusuk, mereka nggak cuma berhenti nyerap karbon. Enggak. Mereka malah melepaskan kembali semua karbon yang udah mereka simpan ratusan tahun itu ke atmosfer. Ini jadi lingkaran setan yang mengerikan banget. Perubahan iklim membunuh lamun, dan lamun yang mati justru mempercepat perubahan iklim. Kutipan dari Emmett Duffy ini benar-benar ngejelasin situasinya. Tekanan dari perubahan iklim itu terjadi jauh lebih cepat daripada kemampuan si tanaman ini buat beradaptasi. Mereka kalah balapan melawan pemanasan global yang kita ciptakan. Sesimpel itu. Jadi, apa artinya semua ini? Para ilmuwan dan aktivis sekarang melihat krisis ini bukan sebagai masalah kecil yang terpisah, tapi sebagai sebuah peringatan terakhir. Persis seperti nyanyian terakhir seekor kenari. Dulu, para penambang itu suka bawa burung kenari ke dalam tambang. Kenapa? Kalau ada gas beracun, si kenari bakal mati duluan. Itu jadi sinyal buat para penambang supaya cepat-cepat keluar. Nah, lamun inilah kenari kita. Kematian mereka adalah peringatan paling dini dan paling jelas kalau sistem pendukung kehidupan di planet kita ini lagi dalam bahaya besar. Kutipan dari Ivy Frignoka ini, wah benar-benar nonjok. Dia ini menyaksikan sendiri 54% lamun di wilayahnya hilang. Dan dia bilang, waktu untuk bertindak seharusnya adalah kemarin. Artinya apa? Udah nggak ada lagi waktu buat nunggu atau debat. Kerusakannya udah terjadi. Kita udah telat. Pada akhirnya cuma satu pertanyaan yang tersisa. Si kenari udah nyanyiin lagu peringatannya. Sinyal bahayanya udah jelas banget, kedengeran dari dasar laut sampai ke atmosfer. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan sekarang setelah kita mendengarnya.